Xiao Yan merasa itu lucu saat dia melihat sikap Yumei yang terkejut dan membosankan ini. Dia berkata, apakah Komandan Yumei mengingatnya? Yumei perlahan pulih dari keterkejutannya ketika dia mendengar ini. Wajahnya berubah-ubah antara hijau dan putih. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang kuat ini, yang bisa membunuh dua Do Uang dengan mengangkat tangannya, sebenarnya adalah pemuda yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan saat dikejar olehnya. Dia ingat bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Do Usi ketika dia bertemu dengannya saat itu. Sekarang, bagaimanapun, bagaimana mungkin baginya untuk mencapai tahap ini dalam beberapa tahun? Wajah Yumei tidak stabil. Sementara keheranan terhadap pria muda berjubah hitam yang tersenyum ini muncul di dalam hatinya, tubuhnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Suaranya menunjukkan kehati-hatian saat dia berkata, apa yang kamu rencanakan? Saat itu, Xiao Yan dikejar olehnya sampai dia menjadi sangat sengsara. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok buhi di sepanjang jalan, kemungkinan dia akan menangkapnya. Oleh karena itu, Yumei juga agak khawatir bahwa Xiao Yan berencana membalas dendam padanya dengan muncul dan membantunya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap Yumei yang berhati-hati dan tidak pasti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tenang, Komandan Yumei. Xiao Yan bukanlah orang yang tidak bisa memaafkan. Saya sudah lama melupakan masalah itu saat itu. Yumei hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, dia terkejut saat dia berteriak tanpa sadar, Xiao Yan. Anda mengatakan bahwa nama Anda Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan keraguan saat mereka menyapu yang pertama setelah suara terkejut keluar dari mulutnya. Setelah berjuang bahu-membahu di samping Aliansian untuk waktu yang lama, dia secara alami tahu bahwa kepala muda dari Aliansian diberi nama ini. Kepala Aliansian. Yumei tanpa sadar berteriak lagi saat dia mengedipkan bulu matanya dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Yumei terkejut ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian sebelum Yumei bergumam, ini memang kamu, betapa tidak terduga, Do Usi kecil dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya adalah pemilik faksi paling kuat dalam Kekaisaran Jiama. Hati Yumei tidak bisa menahan desahan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Anak kecil yang bisa dia uleni sesuka hatinya saat itu sekarang bisa meremasnya sesuka hatinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar menyebabkan Yumei merasa bahwa segala sesuatunya tidak nyata. Saya tidak bisa disebut pemiliknya. Hanya saja aku telah menyatukan beberapa faksi di dalam kekaisaran. Xiao Yan tertawa dan menjawab dengan santai. Yumei tersenyum pahit setelah mendengar ini. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan mudah tetapi kesulitan untuk membuat faksi yang sangat kuat itu dengan sukarela bergabung dengan aliansi tidaklah kurang sulit daripada menghancurkan mereka semua. Dia juga secara bertahap menenangkan hatinya saat tatapannya melirik Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata, namun, Anda benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang ketua aliansi. Anda tidak muncul meskipun masalah besar menimpa aliansian. Jika bukan karena Yang Mulia naik ke kelas Do Usong, kemungkinan aliansian akan lama disingkirkan dari Kekaisaran Jiama oleh 3 sekte. Xiao Yan juga tertawa getir dan menghela nafas saat melihat ekspresi Yumei. Saya melakukan retret kali ini. Pada saat saya keluar, hal penting dan besar seperti itu terjadi secara tak terduga. Benar, bagaimana situasinya akhir-akhir ini? Ekspresi Xiao Yan tegas ketika dia mencapai akhir kalimatnya saat dia bertanya dengan wajah serius. Sangat buruk, wajah Yumei juga berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyebutkan ini. Dia berkata, belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte dari sekte racun diam-diam bersembunyi setelah itu dan tampaknya sedang memulihkan diri dari luka-luka. Yang Mulia mungkin juga menderita beberapa luka tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri. Orang-orang dari 3 sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerang. Tekanan benteng Gunung Hitam di depan melonjak. Meskipun pemimpin sekte dari sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Luotian dari sekte Angsa Emas dan 3 sesepuh Lembah Mulan yang berlatih, keterampilan Savage 3 binatang, yang bergandengan tangan dan menyerang. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan elit Do Usong. Kali ini,
Yang Mulia terluka dan kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan gabungan mereka. Hati Xiao Yan juga sedikit tenggelam ketika dia mendengar situasinya bahkan lebih buruk dari apa yang dijelaskan Yan Cheng. Medusa saat ini adalah orang terkuat di pihak Kekaisaran Jiama. Jika dia dikalahkan, niscaya itu akan menyebabkan moral mereka turun drastis. Beberapa orang yang awalnya tidak yakin bahkan mungkin mulai melarikan diri. Pada saat itu, Kekaisaran Jiama benar-benar akan tamat. Selain ahli tingkat puncak, kami juga dirugikan dalam hal kelas Do Huang dan kelas Do Wang. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkuat dari 3 kerajaan. Namun, secara keseluruhan, kami masih hampir tidak dapat memblokirnya. Oleh karena itu, poin terpenting dalam pertarungan besar ini adalah pertarungan yang menentukan di antara para ahli puncak dari kedua belah pihak. Yu Mei berbicara dengan cara yang serius. Namun, hanya Yang Mulia di pihak kita yang merupakan seorang elit Douzong. Pihak lain, di sisi lain, memiliki 3 ug. Jika Yang Mulia berhasil memblokir Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan hari ini, kita masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak bisa, kita akan benar-benar tamat. Ekspresi Yu Mei menjadi lebih gelap pada saat dia berbicara sampai akhir. Saat ini, ras ular orang mereka telah terikat dengan Kekaisaran Jiama di perahu yang sama. Jika Kekaisaran Jiama dikalahkan, ras orang ular mereka pasti tidak akan dapat memblokir aliansi 3 sekte. Tinju Yu Mei menegang ketika dia memikirkan bagaimana rasnya yang tak terhitung jumlahnya akan ditangkap sebagai budak begitu ras orang ular dikalahkan. Akhir yang menyedihkan seperti itu bahkan lebih buruk dari kematian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Situasi ini memang sangat buruk. 3 Douzong. Bawa aku ke benteng Black Mountain. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Sui Mei tidak terkejut saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan mendesah, ikuti aku. Namun, mungkin tidak ada bedanya bahkan jika Anda pergi. Bahkan seorang ahli Do Huang sepertimu sepertinya tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran antara kelas Do Uzong. Kecuali jika Anda dapat berlatih metode ki pertempuran gabungan seperti 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Dari cara dia melihatnya, meskipun Xiao Yan adalah seorang elit Do Huang, dia dan kelas Do Uzong masih dipisahkan oleh selokan yang sulit untuk dilintasi, seperti perbedaan antara Do Huang dan Do Huang. Xiao Yan diam-diam tersenyum saat mendengar kata-kata Yu Mei. Dia tidak menyuarakan jawaban apapun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, gadis kecil, kamu tidak turun? Yu Mei terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia tidak merasakan aura orang lain yang hadir di tempat ini. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba melintas dari langit sementara Yu Mei merasa tidak pasti. Yang terakhir memfokuskan matanya dan menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang gadis kecil. Dia langsung agak bingung. Namun, saat tatapannya melihat sepasang sayap douki di punggung gadis kecil itu, kehilangannya berubah menjadi kebodohan. Dia tanpa sadar berteriak, dia juga seorang ahli Do Huang. Jika dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai kelas Do Huang pada usianya menyebabkan Yu Mei agak heran, Zian di depannya menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak yakin apakah berlatih douki menjadi lebih mudah. Pikirannya ini dikonfirmasi selama kalimat Zian berikutnya. Tubuh Zian digantung di udara saat dia melihat ke bawah ke arah yang bodoh dari sudut pandang yang tinggi. Dia meringkuk bibir kecilnya dan berkata, saya baru saja maju ke kelas Do Huang beberapa hari yang lalu, terima kasih. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat mata Yu Mei menjadi benar-benar tumpul karena kata-kata dari Zian ini. Dia berkata, bentuk asli gadis ini adalah Magical Beast. Karenanya, dia tidak sekecil penampilannya. Baiklah, kita harus cepat. Situasi di Black Mountain Fortress tidak optimis. Yu Mei hanya berangsur-angsur pulih dari keadaannya yang membosankan ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, jika gadis kecil ini benar-benar menjadi Do Huang elit pada usia seperti itu, apakah dia tidak akan mati karena malu karena masih berada di kelas Do Huang setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Namun, selain mengonsumsi pil transformasi tubuh, apakah Magical Beast tidak perlu mencapai peringkat 7 untuk berubah menjadi bentuk manusia?
Hati Yumei masih agak ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia telah memulihkan beberapa douki dari pil obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, memungkinkan dia untuk memanggil sayap douki. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan dan terbang menuju benteng Gunung Hitam. Tubuh Xiao Yan mengikuti di belakang Yumei. Matanya melihat ke kejauhan dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bergumam, "Cailin, bertahanlah sedikit lebih lama. Saya akan segera ke sana." Benteng Black Mountain terletak di perbatasan timur laut Kekaisaran Jiama. Itu adalah benteng termegah dalam radius 500 km. Sejak dibangun, sudah berdiri selama 1 abad tanpa jatuh. Selama periode waktu ini, telah mengalami beberapa pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan banyak luka di benteng yang sangat besar ini. Dari sini, bisa dilihat betapa kokohnya itu. Saat ini, benteng Gunung Hitam telah menjadi tempat perkelahian paling sengit antara aliansian, ras ular orang, dan 3 sekte terjadi. Beberapa pertempuran krusial yang bisa menentukan hasil pertarungan telah meletus di tempat ini. Hari ini, pertempuran besar yang bahkan lebih mengkhawatirkan dari kejadian lainnya akan meletus di tempat ini. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu bahwa jika Medusa dapat tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan oleh Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas dan 3 tetua Lembah Mulan, Kekaisaran Jiama mungkin memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Jika dia dikalahkan, Kekaisaran Jiama, aliansian dan ras ular orang akan tersingkir dari sebidang tanah ini. Karenanya, pertempuran besar hari ini memutuskan apakah Kekaisaran Jiama akan binasa atau tetap ada.